Gini, ntar dulu, dijelasin gini loh. Nanti kalau sebut sebut ayat itu sebutkan ayat berapa gitu loh, biar biar ada Ya. datanya, jangan cuman Oke, 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 oke. nggak Jadi nggak di begini. Alkitab, jangan cuma Sudah gitu. Iya, si udah, Eh, Malikil udah rela begini. memalsukan Alkitab dan menyangkal amanat agung. Dah ngomong Itu Buta sudah jangan huruf, terbukti. buta huruf, Ngapain lagi huruf. mau dibahas sama buta orang yang huruf, rela-rela kayak gitu? buta Semua orang huruf. sudah dengar di Aduh, bawah, udah Buta tahu. huruf, kamu diam dulu. diam Kamu coba, dulu. kamu nggak Gini, bisa tunjukkan ya. ayat satupun. Jika itu amanat agung, kenapa murid-murid tidak pernah melakukan? Tidak ada satupun murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Framing Bapa. tahu, framing itu. Lah, kalau ada mana buktinya? Nggak ada gunanya debat sama kaum Malikin. Loh, kamu nggak ada isinya kok, buta huruf memang. Gini aja Her, kasih ayatnya KPR 1048 Her. Sudah kabur Langsung dia. aja. Waduh. Kata si Rudi Yohanes semalam, Yesus itu Terah, ayahnya Abraham. Terah, bapaknya Iya, Abraham. iya, itu ya. Jadi Tritung ini kan sudah ini ya, sudah tiarap sih. Kita tinggal tunggu dedengkotnya yang turun. Nggak tahu kapan dedengkotnya turun. Menunggu Tritung punah mungkin. Ya memang Tritung karena di dalam debat diskusi akademis, Tritung itu tidak memenuhi kriteria layak masuk dalam diskusi akademis. Kenapa? Karena dasar imannya itu kemunafikan. Jadi mereka itu kayak bunglon. Kalau didebat di 3 jadi 1. Kalau didebat di 1 jadi 3. Nah, dalam ranah akademis orang-orang seperti itu, kalau waktu dulu saya tentang seperti kamu itu mayoritasnya, masih minor. bukan tentang mayoritasnya, ya. Ini tentang pemahaman dengan akal. Nah, Tritung itu adalah sesuatu pengajaran yang nggak masuk akal. Sedangkan Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Tuhan berkata pakai akal, tapi Tritung bilang jangan pakai akal. Nah itu mana yang kau dengar? Bapak surgawi atau Bapak gereja? Tentukan pilihanmu. Karena gini kawan, saya mau mendebat kawan-kawan muslim, sedangkan di internal saya amburadul. Saya mau bersihkan internal dulu gitu loh. Kalau sudah bersih baru saya keluar lagi gitu, oke? kurang ajar. Di sini kita khusus mengajar Tritung, karena kalau kita mau masuk ke room mereka nggak dinaikin. Jadi kita grebek Tritungnya di room kawan-kawan muslim. Kalau saya berpendapat Bang Hardi, kalau saya pinginnya kalian tuh bersatu sih. Jadi sudah bosan saya itu kalian tuh debat Wanes Tritung, sebaiknya kalian bersatu. Jadi Begini. supaya perdebatan Islam Kristen semakin menarik. Oke, begini. Jadi, Ada satu bentar. dari Oke, lanjut. Gini, ada satu namanya si Ben Hur. Dia bilang, Malikil, kamu itu mau jadi Nimrod. Kamu itu anti perbedaan. Kamu spirit Nimrod. Ya, sukanya satu. Kamu tidak suka perbedaan. Lah iya, saya tanya begini. Jadi maksudmu kamu mau mengajarkan Yesus bukan Bapa dan Yesus adalah Bapa, itu adalah pengajaran yang benar. Itu kan pelintat-pelintut. Diam dia nggak bisa jawab sampai detik ini. Jadi dia mau seperti Nimrod, satu. Ya, satu. Nah, dia tidak sepakat pengajaran itu satu. Nah, kan kalau Yesus itu diajarkan, mereka mengajarkan Yesus bukan Bapa. Lalu Alkitab berkata Yesus itu adalah Bapa. Nah kan kalau dua-duanya dibenarkan, ini kan standar janda. Itu yang tidak dipahami Tritungkal. Standar janda, kita bukan berarti anti perbedaan, tetapi mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab, nah itu kan sesuatu yang salah. Nah masalahnya Tritunggal itu tidak punya dasar. Apa dasar mereka? Ya dasar mereka adalah Bapak gereja. Makanya perdebatan internal kekristenan sebenarnya itu bukan perdebatan tentang Alkitab, tidak. Ya, ini sebenarnya bukan Alkitab vs Alkitab ya. Sebenarnya adalah ajaran Bapak surgawi versus ajaran Bapak gereja, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi Tritunggal lebih mengedepankan ajaran Bapak gereja daripada Bapak surgawi. Jadi mereka itu adalah penyembah-penyembah Bapak gereja. Bayangkan nama di atas segala nama digantikan dengan Tritunggal Maha Kudus. Itu kan kategori orang gila kawan. Tidak ada Alkitab mengatakan nama di atas segala nama adalah Tritunggal Maha Kudus. Kagak ada.
nama di atas segala nama adalah Kristus Yesus. Tapi oleh Tritung digantikan Tritunggal Maha Kudus. Nah itu kan kategori orang gila. Mengubah Alkitabnya sendiri seolah-olah Tuhan tidak mampu memberikan suatu penjelasan kepada mereka bahwa dia adalah Tritunggal, ya kan? Tritunggal kan pahamnya seperti itu. Mereka membuat Tuhan yang maha cerdas jadi tidak cerdas. Mereka membuat Allah yang perkasa jadi tidak perkasa. Itu kan? Kan Allah Bapa Yotevave itu kan Allah yang perkasa. Tapi di tangan Tritunggal tidak perkasa. Kenapa tidak perkasa? Karena bukan Bapa yang datang menurut Tritunggal, anak yang diutus. Nah itu. Jadi tidak perkasa di tangan Tritunggal. Jadi Allah yang konsisten dibuat tidak konsisten. Allah yang maha hadir dibuat tidak maha hadir. Itu semua digiring oleh Tritunggal, semua diubah. Jadi sebenarnya Tritunggal itu selangkah lagi kaki kanannya itu sudah Islam sebenarnya. Jadi ini pekerjaan kawan-kawan Muslim itu yang harus lebih mungkin lebih ofensif lagi untuk mendikte mereka, karena mereka sebenarnya sudah separuh Islam, tinggal disadarin aja. Lebih intensif lagi. Iya, lebih intensif lagi. Justru yang lebih dekat Tuhan saya sebetulnya, bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal kan mensekutukan Tuhan tuh, satu dengan dua. Yohanes yang lebih dekat sebetulnya. Jadi sebenarnya kalian mengeraskan hati masing-masing. Di Al-Quran sudah disebutkan tuh, itu di Quran surat Al-Hasyr 14, ya saya bacakan ya. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi sudah diisyaratkan. Jadi kami umat Islam tidak heran tuh bahwa kalian itu sebenarnya susah untuk bersatu itu. Silakan. Komparasinya begini, Jolemon. Bapak dalam teologi Tritung itu tidak kelihatan, tidak pernah didengar suaranya, gitu. Allah dulu, dalam ini teologi Islam suara kan siapa juga nih? begitu. Suara siapa Cipmang nih? Yesus dalam teologi Tritung Trinity. itu Firman jadi manusia. Lanjut. Nah, ya kan? Nah, Isa dalam teologi Islam itu kan kalam kan, kalamullah. Apa kalimatullah? Saya kurang tahu lah, pokoknya kalam lah ya. Jadi lebih banyak kemiripan ke situ. Iya, mirip, kalam. Mirip sebenarnya sudah separuh Islam ini Tritunggal. Tinggal selangkah lagi. Jadi teman Islam lebih intensif lah kerjanya. Itu kira-kira. Itu Bro Erdi, jelasin dong khotbah Petrus. Apa itu? Yang dipakai buat gini. Tritunggal Maha Tiga itu kan sering menggunakan itu ya, amanat agung, The Holy Commandment. Matius 28:19 itu. Nah, ketika korbannya Petrus kan dilihat di Kisah Para Rasul 2 nomor 38 apa 338? Iya, 38. Nah itu, coba itu jelasin tuh. Kenapa Petrus itu membaptis itu cuma pakai nama Yesus, nggak nama? Ya karena nggak ada perintah itu baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalaupun ada, pasti murid-murid melakukan. Iya kan? Balul Kitab tuh, denger tuh Balul Kitab. Kalau ada, di mana murid-murid pernah mempraktikkan? Tidak mungkin murid-murid itu mengingkari perkataan Tuhan Yesus, nggak mungkin. Tidak mungkin murid-murid itu tuh mengkhianati perkataan Tuhan Yesus, nggak mungkin. Lalu kenapa kagak pernah ada murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Di situ kan ada suatu macam pola. Ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku. Lalu ayat 19, muridku. Ya, jadi semua kepadaku, muridku, lalu kok dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah sebenarnya ini kan dalam onoma. Mungkin ini diuraikan ku ini. Ya saya berpendapat demikian. Pak Amir bisa digedein layar saya? Oke. Ngambek lagi kok. Iya jelas lah. Nah di sini kan polanya ayat 18 polanya kan di sini. Kepadaku, muridku. Saya berpendapat bahwa penulis ini menguraikan ku itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi ku itu adalah Yesus itu, dia adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diuraikan, penulisnya menguraikan.
Tapi ini sesuatu yang nggak jujur sebenarnya sih. Karena kepadaku muridku dalam namaku. Kalau di dalam naskah Eusebius di abad ketiga itu dalam namaku. Jadi contohnya kan tidak pernah kita temukan murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Untuk contoh ya, Kisah Para Rasul. Nah, itu dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ayat 38 dan Roma 6 ayat 3. Oke. Nih. Ayat 38. Nih. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan harusnya kan Petrus kan muridnya. Kalau dia taat kan harusnya. Ya iya dong. Iya kan? Nah, Yoi. lalu di sini di Roma 6 ayat 3. Sama Kisah Para Rasul 10:48 Her. Banyak dalam nama Yesus banyak. Tetapi kagak ada murid-murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roma 6 ayat 3. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi dibaptis dalam Kristus. Dalam nama Yesus lah. Bukan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saya paham untuk ini bisa dijelaskan. Mungkin penulisnya menguraikan bahwa Yesus itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu baru benar dalam onoma. Tetapi kan terhitung kan dasar mereka itu pemahamannya literlek, nggak berwawasan luas. Jadi mentok aja bacanya. Gitu. Gimana Ini loh. Giga tuh? Coba tanggapin Giga. Ini polanya, kepadaku muridku. Namaku, Coba gue sinkronnya tanggapin namaku. sebentar ya. Ya silakan. Ya, memang sejarah itu memang ini ya, setelah tercatat dia tidak bisa dihapus lagi. Dalam artian, kayak Haji Said sendiri berkata bahwa ilmu kalam dipelajari dari orang-orang Kristen Ortodoks, yaitu orang-orang Kristen di Timur yang pahamnya Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, Tritunggal, salah satu santo yang bernama Santo Yohanes dari Damaskus, membuat Islam ini kebingungan sampai perpecahan dan timbulnya pembunuhan karena perdebatan apakah firman diciptakan atau tidak. Nggak ada. Jadi dalam artian secara sejarah pun kami ini berkontribusi mengajarkan kepada kalian Islam. Iya. Ya, Nggak maka ada, daripada nggak itu ada. Nggak ada, nggak ada. kamilah ahli Tiga itu loh. kitab yang Coba, coba seharusnya mati, coba. kalian tanyakan. Gak Kalau nyambung ini dibahas. Nggak ada, nggak ada, Nyambung nggak ada. ini, Her. nyambung Kasih pamer, apaan? kasih pamer, kan nyambung ini, Her. Dia itu Pamer, rantai-rantai. memang harus walaupun ada pamer, saya harus sederhana. sombong. Jangan Harus ngarang, sombong. jangan ngarang. Lanjut. Sombong. Fokus sama pertanyaannya Her. Kayak Haji Tidak Said. fokus. Kayak Haji Said, ketua NU, mengaku dia adalah seorang yang menurut saya bagus ya. Dalam artian dia sejarahnya Nggak ada, bagus. nggak ada, Dia. nggak ada. Nggak tahu dia, nggak tahu. Saya Petrus Nah, juga dia- menurut saya loh, jadi orang yang kamu lebih bagus pintar kok. dari kayak Haji Ketika dia Said. ngajarin baptis, dia nggak ngajarin pakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kok. Petrus Enggak, juga kamu percaya. lebih pintar dari kayak Haji Said Ardiansyah. Kamu lebih iya, pintar kalau daripada soal Petrus. itu saya tahu. Kalau soal itu saya Ya, tahu. kamu lebih Nggak, pintar. ngawur. Kenapa Udah, Ya, kamu lebih aja pintar di ketua NU? Giga. Daripada Petrus, kamu lebih pintar. Gini tentang kalam itu kan sinonim dengan perkataan. Jadi masalahnya Tritunggal ini tidak bisa memahami sesuatu perkataan. Perkataan itu kan esensinya adalah akibat. Gini ya, ini logika ya. Ini logikanya. Jika perkataan itu adalah entitas yang lain selain roh, maka konsekuensi logis orang mati bisa berbicara. Itu konsekuensi logis. Kenapa orang mati bisa berbicara? Karena Tritunggal memahami perkataan dengan roh itu berbeda, entitas yang berbeda. Dua entitas yang Enggak, bukan berbeda. entitas. Sebentar. Pribadi, bukan entitas. Ya, oke, dua pribadi yang berbeda ya kan? Nah, konsekuensi logis manusia mati kan rohnya meninggalkan tubuh kan? Kenapa manusia Tapi mati tidak bisa ya, sebentar. tapi satu entitas kan, satu entitas. Loh, kamu bilang dua pribadi. Ketika gini, ketika kamu meninggal, terus misalnya tubuhmu itu Yang meninggal, penantian. definisi orang meninggal itu apa? Ya begini, ketika kamu meninggal, terus misalnya rohmu itu ke alam penantian, ya kita bisa membedakan. definisi orang meninggal itu Aduh, apa? kok gitu. Bukan. Begini, Jawab aja, ketika definisi orang meninggal apa? Enggak, sebentar, biar saya ngomong dulu. Ketika kamu meninggal dan lalu rohmu itu ke alam penantian seperti tadi, ya,
kamu bisa membedakan antara rohmu yang di alam penantian dan tubuhmu yang berada di makam. Tetapi keduanya itu adalah satu entitas. Itu yang dinamakan entitas. Mereka bukan entitas yang berbeda. Oke, gini. Nah itu, ini yang membuat bingung teman-teman Muslim. Ketika Wasil bin Atta itu terpengaruh dengan salah satu argumen rahib kami. Loh kok, kan gue mau belajar, kan kita mau jelaskan sejarah. Biar enggak. Muslim enggak pernah bingung. Muslim enggak pernah bingung. Sebentar. Enggak pernah bingung. Enggak usah bahas Muslim. Jawab aja. Alul kitab Enggak usah bahas Muslim, enggak usah bahas Muslim. Kok dia mau tunggal Quran itu. Alul kitab. Enggak, ini kita hancur-hancurin mereka, Malikil Amalak. Enggak. Sampai Kamu enggak nyambung. Sampai sekarang masih ada tuh gerakannya tuh, Mu'tazilah masih ada kok. Kamu berkata bahwa suara dengan roh itu satu entitas. Ya kan? Iya, satu entitas. Nah, satu entitas, satu esensi. Satu esensi, ya, satu eksistensi. Satu hakikat, satu zat. Satu saat. Roh Allah pasti zat Allah, nggak bisa sebentar. Ini dulu. yang teman-teman Muslim juga bingung. Kalau Al-Quran itu kodim, sebagai kalamullah itu kodim. Loh, sebentar. Buka dalilnya. Enggak usah ke Islam. Jadi gini loh. Takut dia samamu, Her. Lanjut aja. Tidak ada roh itu dengan suara dipahami satu entitas. Enggak ada. Jadi gini. Jadi rumus Tritunggal kan roh itu dengan firman itu berbeda. Tiba-tiba ahlul kitab berkata sama satu. Nah ini enggak jujurnya nih gini. Jadi coba kita tanya, apakah roh dengan firman itu sama? Pasti jawab beda. Tetapi kalau kita tanya apakah roh dalam pribadi, berbeda dalam pribadi, tetapi satu di dalam esensi atau satu di dalam entitas. Itu namanya. Karena apa yang keluar dari Allah pasti adalah esensi Allah atau hakikat Allah. Nah, saya tanya. Ada nih, saya mau buka dalilnya dulu sebentar. Bukan gini, saya tanya. Kamu menarasikan ya. Kamu percaya? Kamu percaya yang apa yang di dalam diri Allah itu Allah? Kamu percaya itu? Percaya. Kamu percaya apa yang di dalam diri Tuhan itu Tuhan? Ya, tentu. Apa yang di dalam diri Allah adalah Allah. Kamu percaya. Kamu percaya apa yang di dalam diri Bapa itu Bapa? Apa yang di dalam diri Bapa hakikatnya, esensinya. Ya, jawab jujur dong. Esensinya iya, esensinya sama seperti Bapa. Jangan sama seperti diri Bapa. Esensinya sama seperti Bapa, tetapi berbeda di dalam pribadi. Karena berarti kamu mengatakan gini. Ini kamu nggak jujur di sini. Kamu nggak jujur. Saya jujur. Saya tanya lagi ya. Mungkin tidak di dalam diri Allah ada yang bukan Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin tidak di dalam diri Tuhan. Mungkin tidak di dalam diri Tuhan ada yang bukan Tuhan. Tidak mungkin. Mungkin tidak di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak. Maka daripada itu esensi sang firman pasti esensinya skakmat. Enggak ada yang keskakmat. Karena itu apa yang di dalam diri Allah, sebentar. Kalau di dalam diri Allah, Tuhan. Kalau datang kepada Bapa berubah. Ya itu pelintut bro. Ya karena Bapa itu adalah salah satu hipostasis. Apa yang di dalam diri Allah, saya konsisten dari tadi. Apa yang di dalam diri Allah pasti adalah hakikatnya Allah. Karena itu kami sebut sang firman yang dikandung di dalam diri Allah pasti esensinya adalah Allah. Karena berarti itu apa yang di dalam diri Bapak pasti Bapak kan? Esensinya sama, esensinya hakikatnya. Apa yang sama seperti kamu berkata, apa yang di dalam diri Bapak? Apa yang di dalam diri Allah? Apa yang di dalam diri Allah? Sebentar. Apa yang di dalam diri Allah pasti Allah kan? Nah, harusnya kamu memperlakukan sama apa yang di dalam diri Bapak, harusnya Bapak juga. Jangan hakikat Bapak itu apa? Saya mau tanya ke kamu. Jadi Bapak itu hipostasis juga. Bapak. Kamu harus gitu. Bapak hipostasis juga. Harusnya bukan Tritunggal dong, harusnya 4. Kalau Bapak hipostasis juga Bapak itu jadi 4, jadinya bukan 3. Oke, ini saya quote ya dari satu buku ya, yang berkata bahwa begini. Tidak mungkin firman Allah terhadap segala sesuatu jadilah apapun. Sebentar. Saya bacakan dulu. Kalau Bapak itu hipostatis juga, berarti 4 tunggal bukan Tritunggal.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan cuma ada 3 Loh, tapi kan hipostasis kamu yang bilang Bapak dinyatakan. hipostasis juga. Iya, Bapa hipostasis. Bapa, Loh, Putra, berarti dan Roh Kudus. 3 hipostasis bukan? Oh enggak dong, kalau hipostasis juga Bapak itu. Oh, Berarti 4. hipostasis. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada berapa hipostasis? Bagaimana? Apa bedanya dengan Yesus kalau begitu? Ya, Kan Yesus 4 adalah hipostasis Sang Firman. Karena itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini saya mau bacakan ini dalil nih, dulu. Sebentar, ini. boleh nggak saya bacakan dalil Bapak dulu kok sebentar ya? hipostasis juga? Kapan Bapak Ya, hipostasis? Bapak adalah hipostasis. Dia mempunyai hidup Mempunyai sendiri. Iya, Dia mempunyai hidup kapan? sendiri. Karena itu menjadi masuk akal ya Iya, kepada iya. bagi Kalau kamu. hipostasis Ya itu udah kamu kan, ngomong dulu deh. Saya belum selesai ngomong, kamu udah kalau potong-potong. Ya udah Bapak kamu itu ngomong aja. hipostasis, berarti kan ada 4. 1 ya, Bapak hipostasis juga. Nah, ini hipostasisnya Bapak keluar dari mana dia? Oke, sudah. Kan Bapak hipostasis adalah itu kan satu. keluar dari mana dia? Loh, hipostasis itu pribadi, satu Iya, realita kan kamu konkret. bilang hipostasis Bapak itu juga realita Bapak ini. konkret bukan? Satu Kamu pribadi yang bukan? harus jelaskan. Enggak, ini makanya saya Bro. jelaskan. Kamu bilang Bapak Bapak hipostasis. itu Kan adalah anak satu itu jadi gini, Ya udah gini, kamu gini, ngomong. gini. Ya udah kamu ngomong aja. Anak itu hipostasis karena dia keluar Enggak, dari saya bukan. Bapak. Bapak Ya, adalah Roh Kudus itu hipostasis Allah. hipostasis. Firman hipostasis. Karena kalau dari betul. Ortodok keluar dari Bapak, kalau dari Katolik keluar dari betul. Bapak dan anak. Nah, Ya, oke. sekarang Bapak hipostasis kamu bilang, Bapak keluar dari hipostasis. mana? Enggak, Iya, keluar hipostasis dari itu mana bukan dia? keluar. Hipostasis itu artinya bukan keluar. Makanya. Kamu nggak paham makna hipostasis. Ya udah, kamu ngomong aja dulu. Nggak jelas juga nih. Coba, Enggak, siapa Bapak gereja yang bilang hipostasis Bapak itu bukan hipostasis? karena dia keluar. Enggak, Hipostasis sekarang itu saya langsung ada. masuk aja. Bapak gereja mana Iya. yang mengatakan Bapak hipostasis? Bapak hipostasis, kamu bisa lihat Kata aja Bapak gereja siapa? Siapa namanya Pak, yang bilang Bapak hipostasis? enggak usah jauh-jauh. Siapa? Semua gereja Katolik, kamu tanya ke gereja Katolik, Tidak kamu tanya ada ke gereja Katolik bilang Bapak hipostasis. Bapak hipostasis, satu realita konkret. Karena Siapa itu dia Bapak gereja siapa yang hipostasis. bilang? Kasih Kok tahu Bapak saya siapa gereja? namanya. Gua nggak ingat, gua nggak tahu. Lah, Itu bukan jadi inti permasalahan. Berarti Anda ngarang dong. Kamu Tertulis sendiri bilang Bapak tidak tahu hipostasis makna nggak? hipostasis. Hipostasis Kamu itu yang adalah nggak tahu satu makna hipostasis. Ya udah, apa Kenapa Yesus hipostasis? dibilang hipostasis? Anak dibilang Karena hipostasis dia kenapa? realita konkret. Dia realita Karena konkret. dia keluar dari Bapak. Itu Enggak. makanya dibilang hipostasis. Dia realita konkret. Lah, Karena itu dia disebut ini kan. hipostasis. Makanya Jangan buang-buang waktu banyak kalau orang buta huruf. terhitung itu yang sebenarnya sesat Ya sekali. udah, terserah. Itu jadi Terserah. empat Terserah. tunggal itu jadinya kamu cerita itu. Ya bukan udah, cerita. terserah. Ben Abraham di gitu. sini Lalu, nenek terus moyangnya bagaimana itu Lalu Anda sudah sumbernya lama-lamanya dari mana, bro? kebingungan. Kalau Bapak itu Kebingungan hipostasis, bertemu Bapak dengan keluar dari kami. mana? Kami nggak peduli. keluar dari mana Bapak itu kok hipostasis? Hipostasis itu bukan keluar. Nah kan, Kenapa anak dibilang hipostasis? karena dia Karena satu keluar, realita kan? konkret. Karena Satu keluar dari pribadi. Bapak. Aduh. Enggak. Nah, kalau Salah. Bapak hipostasis, Bapak keluar dari mana? Bukan. Hipostasis itu bukan ini, aku baca dulu dalilnya. Dari mana Nanti kita akan ke kamu hipostasis. ngarang lagi? Tidak, baca saja hipostasis ya. Baca Kapan saja kamu makna bilang? hipostasis. Kamu tadi bilang Bapak realita konkret. Kapan dia jadi Ya, realita konkret. Bapak Ya, ada mana, realita kapan? konkret. Bapak adalah satu pribadi, Realita kamu setuju? konkret, anak Kacau. realita konkret, Roh Kudus realita konkret. Realita konkret. Ya, jadi Lalu sudah bagaimana ada kalau tiga realita Ritung sering konkret. bilang Bapak Tiga nggak realita pernah didengar konkret. suaranya, Oke. nggak pernah lihat rupanya. Di Itu bawah realita ada konkret Pak dong, Neo. Pak Jody ini satu Aku turun letter deh gantian kayaknya. Den Pak Neo biar diluruskan Udah, dulu nih, ini. belajar Ahli dulu kitab Pak ini makna masa Bapak hipostasis. Baca hipostasis. dulu. Gak usah sok-sokan lu. Aduh, Realita kasihan sekali nih. Jadi tunggal hipostasis dari mana keluar. nih? Bikin malu lu di depan Islam. Ih, Loh, geli kamu gua. yang bikin malu. Geli. Maka sok-sokan Bro. ngajarin Islam, katanya ortodok, Lah, katanya yang ngajarin Ya mereka. iya, soal mereka aja kalam. minder ketemu kita. Kamu aja nggak ngerti. Kayak Apa Haji itu? Said, kayak Kamu Haji bilang Said aja bilang hipostasis, kita konyol. ini harus berterima Aku turun ya, kasih, tukaran kita dengan itu Bang Neo nih, belajar biar ilmu diluruskan dulu kalam nih. sama orang-orang Kristen. Wah, lu aja nggak ngerti makna hipostasis. Nih gue mau baca dulu ya. Sebenarnya gini teman-teman. Silakan. Oke, saya baca dulu ya dari halaman 103 ya. Kalau teman-teman punya bukunya, nanti saya kasih tahu bukunya namanya apa.
Namun tidak mungkin firman Allah terhadap segala sesuatu, kun atau jadilah, dinyatakan sebagai sesuatu itu sendiri. Karena jika dinyatakan seperti itu, berarti segala sesuatu adalah firman Allah. Siapapun yang mengatakan seperti itu, sesungguhnya dia telah membuat satu kebohongan yang besar. Jadi dikatakan di sini ya bahwa semua yang keluar dari mulut Allah dan dihasilkan, maksudnya dari kata kun, itu tidak bisa dikatakan firman Allah. Kalau Yesus atau Isa disebut sebentar, sorry Pak Halo, John. itu lagi diceritain masalah mana hipostasinya mana? Jelasin dulu. Iya. Coba kasih Diam lihat dulu, dong, kita mau diam lihat. dulu, Iya. diam dulu. Jangan potong Gimana dulu. tuh Islam sekarang? Panik. Jangan panik dulu. Kalau Isa disebut kalimatullah Kenapa atau giga? firman Allah, maka kalau Quran tidak bukan pembohong, artinya secara literal Isa itu betul-betul adalah firman Allah, bukan ciptaan. Ditanya sama Loh, sesuai buku ini. Bukunya judulnya adalah Al-Quran Bukan Makhluk. Di halaman 103. Dikatakan semua itu tidak bisa dikatakan sebagai firman Allah. Karena jika semua yang dikatakan, yang dihasilkan dari kun, yang diciptakan dari kun dinyatakan sebagai firman Allah, berarti dikatakan bahwa siapapun yang menyatakan seperti itu telah berbohong. Artinya kalau Quran bukan pembohong, kalau Allah bukan kamu pembohong. menjelaskan imanmu pakai dalil Muslim. Enggak, gua lagi ngajarin kalian ilmu kalam. Gua lagi ngajarin kalian ilmu kalam. Gimana sih? Kamu menjelaskan ngajarin imanmu. kalian ilmu kalam. Bagaimana itu Herji? Iya, jadi gini. Yang menjelaskan Trinitas Gini, aja masih Gue kebingungan. malas. Oh iya, sebentar ya. Ngapain ngomong sama orang yang nggak ngerti? Gue bosan. Alkitab Gue gini loh. mau ngomong sama buta huruf yang ada di sini. Gak masalah, buta huruf. Ya udah, biarkan gue Selesaikan ngomong sama buta huruf yang ada di sini. Herji. Gini loh. Jangan buang waktu gua. Jangan buang waktu gua. Ketauhidan di Muslim gak ada nyambung. Di dalam buku Al-Quran Bukan Makhluk Biar kamu nyarinya gedean gitu. dikatakan. Buat lawan Herdi tuh satu aja takut kamu rupanya. Ya, gua nggak peduli orang nggak paham. Oke. Orang-orang nggak paham. Gimana? Halo kita, gimana nih? Aduh, maksudnya gini, gua nggak mau. Pak Amir, untuk kenapa ngomong dinaikin ini? Nanti asal bunyi ini. Lo takut kamu Herdi? Nggak usah Pak, nggak usah. Kamu Biarin naik aja. kemanapun saya kejar. Nggak usah Pak. Di sini masih banyak buta huruf yang harus kita ajarkan ke mereka, Oke, Bapak. gini. Nggak apa-apa sekalian Ya, halo oke, kita. gantian ya, Kamu gantian. itu aku yang hajar oneness-nya, odong-odong oneness. Iya, cuman minder doang, nggak ngerti. Buat apa kita jelasin? Oke. Pak John Timothy, saya minta izin dulu. Saya Loh, pamit. saya belum bicara loh. Saya mendengarkan kamu dari tadi. Pak John Timothy mungkin jelaskan. Pak John Timothy mungkin jelaskan dulu kata hipostasis. Tadi katanya hipostasis itu yang keluar artinya. Itu aja udah salah. Ya. Jadi belajar dulu, kasihan sih sebenarnya. Makanya kita males ngomong sama kamu, Herdi. Kita lebih bagus mengedukasi teman-teman di sini semua secara umum ya. Bahwa ingat. Sekarang kita mau gempur siapa nih? Oneness atau gimana nih? Ya udah ngajarin aja ini Pak Ben Abraham. Ajarin Udah teman-teman deket Islam mereka untuk sama bertanya pada Tritunggal oneness itu. gimana gitu loh. Betul itu. Amir. Orang-orang Muslim itu Ada deket sama Wamir, Tritunggal. ada Tritios, ada Tauhid. Udah selesai bicaranya. Sebentar, Pak Amir. Udah selesai Pak Amir bicaranya. mau diajarin nggak kalau ngadepin oneness? Ini Ustadz Alif. Mau diajarin nggak? Ya, Gimana silakan kalau tapi kita tertib aja biar enak. Teratur aja. Saya pamit dulu ya. Silakan. Kasih waktu dulu. Silakan John. Ya, teratur ya. Oke, monggo. Aku dulu dah. Aku dulu yang ngomong dah. Ini ada Tritios sebelah Aku ini. ajarin dulu ya. Gini. Salam. Nah, Iya, Pak. koordinat. Enggak, aku lagi Nggak pernah muncul ini kemana saja. Ya, udah, silakan. To the point. Nah, silakan. Loh, alul kitab kemana? Aduh. Ya udah, John Timothy aja. Silakan John Timothy. Naik lagi. Halo kita. Udah dia takut, Ya, udah. jadi aku Kamu aja. ajarin nih, Bro Alif. Iya Alif, jelaskan, Silakan, tertib. diajarin gini. Tanyakan. Coba Mas Alif punya
Alkitab nggak? Buka Matius 28 ayat 18. Saya ajarin. Nah, Oke. itu buka tuh. Matius 28 Ayat 18. Dibacain. Saya bantu Larinya sama anak bukain Agung data itu ya. nanti. Ya, yang tadi dibahas. Oke. Saya bacakan sebentar. Iya. Oh, enggak perlu open cam lah, semua pada tahu ya. Iya. Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Iya, jadi begini. Siapa? Kores. Kalian dengerin Kores. Lanjut. Assalamualaikum. Iya, Kores. Ini. Iya, aku ajarin. Yesus kan sama dengan Bapa kan, Bro Alif. Bener nggak? Betul nggak, Bro Alif? Pengertiannya Yesus adalah Bapa. Kalau menurut Oneness. Iya, betul. Nah, artinya Bapa, Allah Bapa Oneness bukan Tritunggal loh. Allah Bapa Oneness itu diberi kuasa kan. Pertanyaannya nih, coba ditanyakan sama nanti ke depannya, dicatat aja, Mas Alif. Jadi ditanyakan, apakah selama ini Allah Bapa Oneness itu tidak maha kuasa? Satu. Kedua, siapa yang memberi Allah Bapa Oneness itu diberi kuasa sama siapa? Ketiga, apakah ada Bapa lain, misalkan Bapa dari Bapa, Allah Bapa dari Allah Bapa, atau kakek buyut dari Allah Bapa? Ditanyakan karena tidak diberi kuasa, belum berkuasa. Itu satu. Kedua, coba dibaca Galatia 2, Ibrani 2 ayat 10. Aduh, ini Paneo ini jurusannya. Oh, bukan. Oke, apa- Aku ngajarin Apa satu- teman-teman Islam. Sebentar. Ibrani 2 ayat 10. Oke, nanti ditanggapi ya. Ibrani 2:10. Sebentar, saya cari dulu. Saya bukakan dulu. Enggak, nanti Mas Alif tanyakan pada mereka. Saya cuma Iya, betul. ngajarin aja. Betul. Oke, siap. Ibrani 2:10. Sebab Kores, memang sesuai jangan dengan lupa keadaan dicatat, Allah. Kores. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya. Coba diperhatikan kata menyempurnakan. Oke, sudah? Apakah Yesus yang adalah Allah Bapa Oneness selama ini belum sempurna, tidak maha sempurna? Ya toh? Satu pertanyaannya. Kedua, siapakah yang menyempurnakan Allah Bapa Oneness? Ketiga, pertanyaan sama. Apakah ada Allah Bapa yang lain yang menyempurnakan Allah Bapa dari Oneness? Oke? Dicatat tuh. Kores, dicatat Kores. Kalau diskusi sama Oneness, tanyakan itu. Banyak. Sudah jelas? Jelas. Kemudian Yohanes 5 ayat 31. Keburu ketiduran saya ini. 31 ya. Mungkin satu lagi ya. Nanti tanggapi. Nanti Satu Pak lagi, Jody yang 3 poin. jawab. Yohanes 5:31 Saya sih sebentar. Biar seru kan Pak Amir. Oke. Saya ajarin kan teman ngomong kan. Pokoknya ada Trinitas, ada apa itu? Enggak, saya sih cuma ngajarin aja. Apa itu Setelah itu saya Triteo? turun. Siap. Ada tauhid. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yohanes 5:31. Ya, bacakan. Ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku ini tidak benar. Ada banyak ayat-ayat yang logis juga sih yang disampaikan Pak John. Ya, tinggal nanti penjelasannya dari Bro Malikil. Udah. Jadi kalimatnya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Itu ucapan Yesus.
tidak benar kesaksiannya. Kenapa? Kenapa? Dengerin baik-baik nih. Karena Yesus adalah Allah Bapa. Saksinya mana lagi? Cuma satu kan? Betul? Dia Coba fix dibaca menyembah dua Yohanes Tuhan. 8 ayat Tiga Tuhan. 17. Mungkin cukup 3 poin dulu Pak John. Loh, Pak John. Cukup, oke. Nanti. Loh, Enggak, kok ini banyak argumennya sekali? gitu loh. Tenang, jangan kesurupan. Kamu nanti jawab, ya. Coba baca Yohanes 8:17. Intinya bahwa kesaksian itu harus 2 orang minimal. Ini kan 1 orang. Oh iya. Tuhannya 2. Ayat-ayat Alkitab kasih tahu. Mas Iya, Ale, ini yang sering saya baca juga. Dan Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu tidak boleh ada yang kontradiksi. Kalau yang kontradiksi berarti itu asumsi liar. Oke, saya baca ya. Ini satu lagi 3 ya. poin. Dan Sebetulnya saya ada sekitar mau kalau gini aja, kalau mau sampai 50 atau 100 ayat, saya kasih DM aja saya. Wih. Oke, baik. Ya, Dan di dalam kitab Toramu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Mantap. Ya, silakan. Ini Bro Malikil ya, beberapa tadi argumentasi ayat itu yang perlu penjelasan. Kita kasih Saya turun kesempatan ya, dulu. Pak Amir. Terima kasih ya, host. Lo kok turun? Terima kasih. Shalom. Kamu belum kelasnya aku, Malikil. Jangan turun lah, kamu dengar. Aduh. Loh, selama ini kamu lari-lari terus kalau aku itu. Yang lari siapa? Sekarang aku tantangin. Nih ada teman-teman Islam, berani nggak head to head di roomnya aku? Udah. Jawab. Kalau nggak berani sudah saya turun. Shalom. Tuhan Yesus berkati semua. Waduh. Aduh, dasar Tritunggal. Ya, ini bukan mau diskusi berarti ini mah. Iya. Waduh, hipostasis Bapak nggak ada penjelasan ini. Ini cuma mau nanya aja, tanpa bahkan dengarkan jawaban pun tidak. Habis itu cabut habis nanya. Hipostasis Bapak. Ini kita perlu dengar nih hipostasis Bapak. Bro Neo baru kali ini ya dengar ya, Bro. Hipostasis Bapak. Silakan. Ya baik. Ada Pak Jody. Ya terima Halo, kasih. Pak Jody. Ya selamat malam gitu. Jadi gini, kesimpulannya apa sih yang sedang terjadi? Ya kesimpulannya tuh begini loh. Jadi kalau kita ini terbiasa membrainwash orang dan di brainwash orang. Nah itulah contoh sederhana terhadap 2 akun tadi. Ya jadi kalau kita di dalam dunia apologet ini ya, kita ini di brainwash orang, lalu kemudian hasil di brainwash orang ini kita nge-brainwash orang. Nah itu cirinya tuh ya seperti tadi itu ya. Monolog lama begitu ya. Ujung-ujungnya lari gitu. Mungkin 2 minggu lah, 2 minggu saya tuh ada diskusi dengan Metatron. Ya saya nggak tahu. Iya, ngomong terus begitu. Akhirnya apa? Ya saya tinggal mandi. Saya selesai mandi masih ngomong. Ya, nah ini adalah contoh-contoh ya. Ya buat saya ini adalah contoh-contoh kegagalannya. Kegagalan bagaimana seorang apologet itu berdiskusi. Jadi bukan monolog, berdiskusi. Diskusi itu apa sih? Nah Bro Herdi itu ngomong apa disimak dulu. Ya kalau benar didengerin, kalau salah dikoreksi. Nah tapi yang saya lihat ini entah bagaimana ya saya tidak tahu. Tapi memang rata-rata terbiasa monolog di brainwash hampir 30 menit ya. Jadi akibatnya begini kalau diskusi gitu. Jadi dibuka sedikit aja pikirannya tentang pemahaman sesuatu ketakutan. Gitu. Akibatnya ya tadi ya kabur, lari begitu. Ya padahal kan diskusi. Bang, itu ajarannya Herdi itu.
Ya jadi kan dalam diskusi kan nggak ada dicari kalah atau menang debat, nggak begitu. Yang penting itu diskusi dan tunjukkanlah benar-benar apa yang dipahaminya dia tuh ngerti. Ya mengenai pilihan warna doktrinnya udah terserah dia. Tapi minimal tuh dia memahami apa tuh ngerti gitu loh. Itu aja sudah. Itu sudah. Bro Neo, Bagus. hipostasis Bapak. Pernah dengar? Loh, Bapak nggak punya hipostasis. Makanya jadi kuartet dong, bukan tri. Loh, aneh itu. Hipostasis itu kan artinya bayangan ya, proyeksi dari entitas yang transenden. Ya, entitas yang Bapak itu transenden. realita konkret juga katanya, makanya hipostasis juga. Oh, enggak ada Bapak gereja ngajarin begitu. Itu gimana mau ngajarin Islam tentang kalam? Dia sendiri nggak ngerti ajarannya. Wah, parah dah. Parah. Ngeri ya tritung-tritung ini ya. Nah, itu dia, makanya gitu loh. Teman-teman ya, mungkin ada teman-teman Tritunggal yang menyimak ya. Jadi sebelum kalian debat itu, ya warna doktrin kalian tuh pelajari dulu. Ya, istilahnya pelajari dulu. Hipostasis itu maksudnya apa? Ya, kalau tidak tahu ya minta tahu sama orang lain. Ya, kalau orang lain pemahamannya belum sempurna ya tanya sama romo kalian yang pemahamannya lebih sempurna. Ya, misalnya ada yang tanya sama saya, hipostasis itu artinya apa? Hipostasis itu proyeksi. Nah, proyeksi dari entitas yang transenden ini punya realitas konkret, ya itulah hipostasis. Jadi Allah Bapa itu tidak punya hipostasis karena beliaulah yang sosok transenden itu. Nah, seharusnya mereka mengerti ini dulu sebelum berdebat. Sip. Aku mau nanya ini, aku mau wawancara Herdi. Herdi ini kan apa ya? Panasnya tuh kayak truk fuso gitu, kayak solar. Aduh. Sinyalnya bagus gak nih? Assalamualaikum Pak Amir. Shalom. Halo. Bang Malikil, Pak Neo. Halo. Nah, itu ya sama-sama. Ini pengen nanya juga sama Malikil ini. Kemarin-kemarin kan lu tuh oh ya biarinlah mereka belum dewasa dalam beriman. Udah biarin aja. Kenapa kok bulan-bulan terakhir ini lu hobi banget ngegempur tritung itu? Kenapa? Ada apa, Bre? Lu sakit hati lu ya diomongin mulu ya? Karena sudah mau akhir zaman, jadi harus ditobatkan tritung. Halo, nggak denger nih. Sinyalmu jelek, Her. Karena sudah mau akhir zaman, tritung harus ditobatkan gitu loh. Oh, itu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia. Aduh, Her, perutku sudah lapar, Her.